This one's explosive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Bijak Channel. Harapan semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bijak Channel akan berbagi sedikit motivasi kepada sahabat sekalian dengan judul Menjadi Pemenang. Sahabat bijak, ada seorang anak laki-laki tetangga saya. Kira-kira usianya 14 tahun. Bagi saya, anak ini sangat cerdas, gesit, lincah dan energik, menyukai aktivitas olahraga sepak bola. Di tengah liburan sekolah karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini, hampir semua waktunya diisi dengan bermain. Kulitnya putih, tetapi sekarang berubah menjadi kecoklatan karena sering bermain di luar untuk olahraga dan hampir tak ada lelahnya. Suatu ketika, anak ini harus bermain sepak bola jam 3 sore untuk bertanding dengan anak-anak di kampung sebelahnya. Anak ini dapat bermain di berbagai posisi, bahkan sebagai penjaga gawang pun anak ini bisa. Namun sayangnya saat itu mereka kalah dari tim lawannya dengan skor yang cukup telak. Tapi menarik, selama pertandingan berlangsung, anak ini selalu memperhatikan dan mengamati pergerakan tim lawannya. Bahkan sampai ia merasa heran, mengapa tim lawan dapat bermain begitu bagus dan memiliki pergerakan yang lincah. Mereka akhirnya pulang ke rumah penuh kekecewaan karena kalah telak dari tim lawannya. Sampai di rumah dan selesai mandi, anak ini menemui saya, lalu bercerita kepada saya, "Paman, tadi aku tanding sepak bola dengan anak-anak kampung di sebelah, tapi tim aku kalah. Dan di tengah pertandingan aku melihat pergerakan mereka lincah sekali dan sangat bagus, Paman. Bagaimana yang latihannya?" tanya anak ini kepada saya. "Terus mereka juga mainnya kasar, dan aku tidak suka hal itu, Paman. Tapi tadi kami semua diam saja daripada berantem dan merusak permainan. Tim kami akhirnya kalah, Paman, dengan skor telak 5-0. Kemudian saya menjawab, "Tim kamu memang kalah, nak. Tapi kamu adalah pemenangnya. Karena kamu bisa mengerti bagaimana caranya untuk bermain sportif. Dan kamu juga dapat melihat mereka bermain lebih bagus daripada tim kamu. Kamu juga memperhatikan pergerakan mereka lincah dan bisa menjelaskan kepada Paman. Itu merupakan hal yang sangat bagus. Paman hanya bisa bilang, ambillah yang baik dari apa yang kamu lihat dalam pertandinganmu dan buanglah hal buruk seperti bermain kasar itu, nak. Latih terus skillmu dan fokuslah untuk bermain di posisi mana yang kamu sukai hingga kamu menjadi ahli di tempat yang kamu sukai sampai kamu bisa membawa tim kamu menjadi pemenang." Nah sobat, hikmah dari cerita ini memberi pelajaran di mana kita sering dengan mudah menyalahkan orang lain, tetapi tidak banyak dari kita untuk mampu menyalahkan diri kita sendiri ketika kita mengalami kegagalan atau kekalahan dalam sebuah kompetisi. Manakah yang lebih hebat? Orang yang menyelesaikan masalah dirinya dengan bantuan orang lain, atau orang yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk orang banyak? Saya percaya, jawaban Anda pasti orang yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk orang banyak. Nah sobat, setiap masalah ada jalan yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Jadi, gunakanlah penyesuaian masalah Anda. Ketika Anda melihat ada orang yang lebih dari Anda, maka jangan iri. Mengapa tidak Anda ambil nilai-nilai yang baik dalam hidupnya, dan justru Anda peduli hal-hal yang buruk dalam dirinya? Ayo sobat, bergerak dari sekarang, dan jadilah ahli di bidang yang Anda inginkan. Milikilah skill dan asahlah terus skill tersebut, hingga hanya Anda yang menjadi expert di bidang tersebut. Tapi ingat, tetaplah fokus mencari solusi untuk orang banyak.
hingga Anda menjadi pemenangnya. Bukan kehebatan jika masih mempunyai ambisi mengalahkan orang lain, karena kehebatan sejati adalah mengalahkan diri sendiri. Semoga ini bermanfaat buat sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.